Assalamualaikum anak solih dan solihah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1 tentang wirausaha dan kerja keras berbuah kesuksesan. Kita belajar bareng ya. 1. Pembelajaran 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Materi kali ini yang kita pelajari adalah petunjuk pengisian formulir dan sifat-sifat magnet. Ya. Apa anak-anak? Belajar apa hari ini? Petunjuk pengisian formulir dan sifat-sifat magnet, Bu. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. Itu tujuan pembelajaran yang hari ini kita pelajari ya. Kemudian kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks formulir. Ya, ada yang sudah pernah melihat teks formulir? Formulir yang buat ngisi data diri itu ya, Bu? Iya, pinter. Oke ya, formulir berasal dari bahasa Belanda, yakni formulir, yang artinya sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Itu pengertian teks formulir. Kemudian fungsi teks formulir. Nah, di sini ya, anak perhatikan ya. Yang pertama, mencari sebuah informasi tertentu. Kemudian, mengumpulkan data-data yang sama. Yang ketiga, untuk mengemukakan suatu informasi yang sama dan beberapa bagian yang tidak sama. Kemudian, yang keempat, menjadi sebuah bukti fisik. Yang kelima, sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja. Kemudian, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis. Selanjutnya, mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. Dan menjadi media komunikasi antar individu atau organisasi. Ya, selanjutnya ya. Maaf. Itu tadi fungsi teks formulir. Nah, sekarang jenis-jenis formulir. Ada yang sudah pernah ya melihat jenis-jenis formulir? Jenis-jenis formulir itu apa saja, yuk? Formulir pendaftaran, Bu. Ya, formulir pendaftaran. Sudah pernah mendaftar? Mendaftar apa? Di kegiatan apa gitu? Daftar sekolah. Oh iya, pintar daftar sekolah ya. Ada lagi selain Mbak Rahma? Mbak Yulfa Daftar coba. lomba, Bu. Oh, daftar lomba. Oke ya. Dapat juara ya pastinya ya. Ya, dan di sini Alhamdulillah. ya, oke. Nah, di sini ada jenis formulir. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Nah, formulir ini digunakan pada saat akan mendaftar pada suatu kegiatan. Kemudian ada formulir slip tabungan. Nah, formulir ini digunakan pada saat memasukkan uang tabungan ataupun penarikan tabungan. Formulir ini berupa rincian biodata, ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan sendiri, dan tanda tangan teller bank. Ada yang pernah menabung? Pasti sudah bisa ya ngisi formulir slip tabungan. Ya, Bu. Iya. Yang sudah Mama, Bu. Iya. Kemudian yang ketiga ada formulir anggota. Nah, biasanya ini berupa biodata singkat,
tanda tangan pemilik, dan pernyataan kesediaan anggota. Kemudian yang keempat adalah formulir daftar riwayat hidup atau lebih sering dikenal dengan kurikulum vitae. Nah, seperti formulir ini biasanya berupa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman sebelumnya, dan karya-karya yang pernah dihasilkan. Kemudian jenis formulir selanjutnya adalah formulir isian kartu atau Weselpos. Kolom ini berisi biodata singkat dan alamat tujuan pos serta nama pengirim dan penerima. Anak-anak sudah pernah mengisi kartu Weselpos? Belum. Oh, Belum, Bu, Ya. belum. Ya, kalau belum, nanti bisa kita belajar bersama ya, jika anak-anak bertemu dengan ustazah di sekolahan. Kemudian di sini kita berganti di muatan pelajaran IPA. Tentang apa? Magnet. Nah, di subtema 1, kita sudah di pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang magnet. Kita akan mengulangi lagi ya. Pengertian magnet. Ya, magnet itu adalah sebuah benda yang mampu menarik benda di sekitarnya. Oke, kemudian sifat-sifat magnet terdiri dari magnet itu dapat menarik benda. Kira-kira benda apa ya yang dapat ditarik oleh magnet? Jarum. Ya, jarum, Besi, besi, apalagi? paku, Paku, iya, pinter ya. Kemudian yang kedua, sifat magnet yang kedua adalah medan magnet itu membentuk gaya magnet. Ya, yang ketiga, magnet itu memiliki 2 kutub. Kutub apa? Kutub utara dan selatan. Iya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat magnet itu dapat hilang. Jadi lama-kelamaan sifat magnet itu akan hilang. Utara dan Apa Mbak Suyati apa? Ya, kemudian manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa manfaat magnet di sekitar anak-anak itu apa ya? kompas. Oh iya, kompas. Betul. Jadi digunakan di kompas ya. Untuk apa kompas itu? Menentukan arah, Bu. Iya, untuk menentukan arah. Arahnya? Arah apa? Arah mata angin. mata angin, Ah, iya, pintar. Nah, jadi manfaat magnet yang pertama, pada sebuah ujung gunting itu fungsinya untuk memudahkan dalam mengambil jarum jahit. Yang kedua, terdapat di bel listrik yang fungsinya untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, itu terdapat di papan catur. Sudah pernah bermain catur? Nah, itu di papannya itu ada magnetnya. Berfungsi untuk apa? Agar catur itu tidak mudah terguling. Kemudian yang keempat, terdapat pada kompas ya, yang tadi anak-anak sudah jawab, yang fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin ya. Kemudian selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah terdapat di dinamo sepeda. Ya, ini fungsinya untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik. Kemudian selanjutnya, magnet itu juga bisa sebagai alat untuk mengangkut sebuah benda-benda, ya, benda-benda yang berupa benda-benda kecil ya, benda besi, ada paku, ada apalagi peniti. Demikian tadi materi yang Ustazah jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak solih-solihah tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.